Hermin, yang keempat ya, atau gambar 15. Gambar 15. Datanya ya, data pengukuran ya, data pengukuran, tabel pengukuran, simulasinya ya. 3 udah keren. Gambar 1 ini ya. 5 ya. Ya, yang punya arah, ya gelombang. Nah, coba lihat kan ininya. Salah satu aja, yang 6 atau 12. Bentar Pak, lagi saya buka multisimnya Pak. Ini VI per defisiennya diisi juga. Berapa? Osiloskop kan ada 2. Yang ini ya, ada osiloskop, ada yang voltmeter DC. Osiloskop untuk melihat bentuk gelombangnya. Berapa volt per division, berapa T per division. T per divisionnya ke kanan, volt per divisionnya ke atas. Ini berapa tegang puncaknya gitu. Harus tahu kita. Jadi satu kotaknya berapa ini maksudnya? Di osiloskopnya ya. Yang 3 di atas nih. Ini ada kan di atas amati. Oh ini ya Pak. Nah, itu diisi dari osiloskopnya. Coba tampilkan simulasinya. Bentar Pak. Ketahuan nanti defisiennya. Karena nanti kalau skalanya beda, ini berbeda. Nilainya sama ya, cuman dia ukurannya berbeda, tapi nilainya nanti besarnya sama. Nanti dia ada satu kotaknya 1 volt, ada satu kotaknya 5 volt, gitu kan? Ada satu kotaknya 1 mili, ada 1 mikro. Itu nanti kan T-nya ya. Itu dari simulasi ini tutup dulu, baru masuk simulasinya. Jadi yang penyearah itu 2 sama ya. Yang tegangan DC-nya langsung benar nih, langsung diisi tabel. Yang di atasnya kita untuk melihat tegangan puncaknya berapa. Itu kita harus tahu divisinya, kemudian kita harus tahu T-nya. T-nya untuk melihat frekuensi nanti ya. Kalau di sini dia dapat T. Kalau di lab itu dia langsung kalau yang digital itu langsung dia T-nya dapat, F-nya juga dapat. Coba tutup dulu ini. Share-nya tutup dulu ini, baru masuk ke itu. Nah, simulasinya. Untuk melihat time per divisinya sama itunya tadi. DC-nya langsung dari satu aja ya, salah satu aja, nanti yang satunya komisi sendiri. Coba tampilkan. Yang lain perhatikan ya. Kemarin sini udah. Coba lihat. Jadi satu kotaknya ke atas itu V per division ya. Satu kotaknya berapa volt per kotak. Kalau ke kanannya T per division. Masalah waktu dia ke atas adalah amplitudo atau volt, ke kanan adalah waktu. Dari waktu nanti kita dapat frekuensi. Nah, seperti itu sama dengan F itu sama dengan seperti. Kita harus tahu itu dalam mili, apa dalam mikro, atau dalam T. Simulasinya yang lain ya, siapkan simulasinya ya. Cek sekalian. Jadi yang punya arah setengah gelombang dan gelombang penuh itu ada 2 datanya ya. Ada yang ada yang dengan osiloskop. Nah, udah tadi yang ini, yang DC kan udah yang belakang nih, yang belakang meter yang belakang. Nah itu kan ini yang berapa volt? AC-nya berapa? Coba lihat yang meter pertamanya. Berapa volt kamu ambil nih? Sekundarnya. Yang pertama lain juga. Mana nilainya nggak ada. Yang pertama juga yang AC, yang sebelum dioda. Yang sebelum dioda. Meter yang sebelum dioda. Nah. Itu kan berarti yang berapa volt nih gitu kan. Itu AC apa DC yang pertama? Nah, mana angkanya kok nggak muncul? Simulasinya dijalankan. Ini berarti yang nih. 6 volt ya. 6 volt ya. Nah, tutup ini. Yang dicatat kan. Nah, lihat yang osiloskopnya. Karena osiloskop itu ada 2 diisikan. V per division, berarti tegangan ya, per divisi, T per division. Coba jangan buka osiloskopnya. Tergantung reverse-nya dinyalain biar ini. Reverse-nya ditekan. Supaya dia jadi putih. Itu dekat. Pak. Reverse-nya. Reverse. Itu di atas save. Oh, di atas. Baca kamu di atas save. Nah, itu kan ada tuh time ini kan. T1, T2 itu kan. Ininya di bawahnya skala. Ini kan lihat. Time base. Oh ini Pak ya. Ini kan. Ini kan ya.
Yaitu satu kotak besar ini ya adalah 10 milisecond. Ini yang kamu isi di Word tadi. Time divisinya 10 milisecond. Artinya apa? Satu kotaknya 10 milisecond. Kemudian V per divisi ini skalanya, skala channel A. Kamu channel A kan? Atau channel B sama kan? Satu skalanya adalah 5 volt per division. Ini yang kamu catat nanti. Perhatikan ya. Ini Iya, kan Pak. di atas yang T-nya nih, yang time base itu T. Ya. Kalau time base satu, dia mau channel A, mau channel B akan sama ya. Sedangkan kalau skala untuk volt itu bisa 2. Input dan output bisa kita bedakan. Nah, ini time base-nya berarti kamu 10 milisecond, jangan lupa milisecond. Jadi 10 per 1000 detik per satu kotaknya, satu kotak ke kanan ya, satu kotak ke kanan. Dari serah kamu mulainya yang mana. Pokoknya satu kotak kanan itu 10. Ya, yang kamu tunjuk itu. Kemudian yang ke atasnya V per division ini nih. Kamu kalau kebetulan sama kan, disamain aja ya, channel A, channel B-nya ya. Karena ini kan dia hanya beda tegangan tegangan junction aja nih. Berarti isinya 5 volt per divisi ya. Di Word tadi. Coba kamu isi. Yang waktunya 10 volt per divisi, ini yang 6 volt ya, yang 6 volt ya. Yang ininya 5 volt per divisi. Coba kamu isi ke Word-nya. Coba buka lagi Word. Buka Word, masukin itu. Tapi T per divisinya sama dengan 10 milisecond per divisi. Jadi satu kotaknya ke kanan ya, itu adalah 10 milisecond. Karena di waktu ke kanan itu. Coba kamu tampilkan Word-nya. Kemudian yang ke atasnya, tuh, yang di atas kan volt per division dulu kan. Nah, volt per division kan 5 volt per, ya kan, tadi kan 5 volt per divisi. Tulis 5 volt sama ya, V out sama V in-nya sama tadi ya, kemudian volt per div. Nah, jadi VI sama V out-nya sama kan? Nah, bawah juga sama, karena kamu skalanya sama yang di bawah, yang di bawahnya. Nah ya, per div. Kalau T-nya itu sama, ada pasti sama. Kalau ini bisa berbeda tergantung kamu mau ininya. Tapi kalau untuk penyiaran buat sama aja, karena dia ya, input sama outputnya nggak jauh beda. Nah, T-nya berapa tadi? 10 milisecond. Nah, yang lain perhatikan ya, tergantung ini kalian masing-masing ya, per divisi. Dan ini, kalau ini pasti sama ya, ini pasti sama. Nah, yang 12 voltnya jangan ubah itunya ya. Jangan ubah meternya ya, karena masih muat tuh, 12 ke atas itu masih muat. Milisecond ya. Nah, itu dia ya. Yang di tabel bawah adalah DC-nya. Ini gunanya nanti adalah untuk yang volt per division-nya untuk menghitung nanti nanti gelombangnya berapa kotak tuh. Nah, puncaknya kamu tahu nanti kan. Satu kotaknya 5. Dia berapa kotak tadi? Oh, 2 berarti 10 umpamanya kan. Oh, 1,5 berarti 7,5. Tuh voltnya. Yang ambil yang output ya, yang VO ya. Nanti gelombangnya. Nah, yang diambil untuk DC itu adalah VO bukan VI. Nah, yang lain perhatikan ini ya. Nah, coba yang ke bawahnya. Yang penyiarah gelombang penuh. Sama dengan itu ya. Ini VI-nya ambil satu aja. Ini sama ya. VI 1 ini sama. Nah, ini tergantung ini kamu, rangkaianmu tadi. Ya. Saya buka posisi dulu, Pak ya. Buka lagi itu ya. Yang untuk penyiarah gelombang penuh sekarang. VI 1-1-nya, 1-2-nya sama ya. Satu aja diambil. Itu dia. Kalau kita gunakan itu kita penuh yang 3 channel itu. Kita ambil 2 channel aja, berarti dianggap VI 1-1 sama VI 1-2 sama. Out-nya itu tergantung. Nih, osiloskopnya. Ini kan tadi yang itu tadi ya. Ini yang berapa volt, lihat dulu. Ini yang berapa volt, inputnya lihat, input. VI 1-1-nya input berapa. Biar ketahuan berapa voltnya. Nyalakan. Nah. Pindahkan dulu, itu kamu tadi itu kan belum aktif itu. Matikan dulu yang tadi, yang penyiarah gelombang sebelumnya. Yang setengah gelombang matikan dulu. Pindah. Apa inputnya? Nanti baru kamu ambil yang osiloskop ya. Berarti yang 12 nih, kan? 12 sih, Pak. 12 lebih ya, 12. 450. Ini kamu kok 450 inputnya? RMS-nya itu dari inputnya 450. Ini 220 bagi 6 bagi 6. 6 harusnya. Itu jadi 220.
Input kamu V1-nya, diameternya, yang itunya 450 VRMS kan, 60 Hz itu diganti 220. Kalau kamu 20 bagi 6 bagi 6, ini kan 450. 20 dong. Coba kamu jalankan. Ini baru dia, kalau dia 6 kan, kalau 12 nanti 220 bagi 12 bagi 12 gitu kan. Sudah, berarti 4 itu DC-nya dapat 47. Coba lihat oscilloscope-nya. Oscilloscope-nya dibuka. Ya. Itu tadi kan, jejaknya juga lagi kan, skalanya sama tadi kan. Berarti skalanya T-nya 10 sama 10 mili. V-nya juga sama dengan 5. Sama berarti ya. Tinggal di copy, dicatat dari itu sama. T-nya sama 10 milisecond per division. Kemudian volt per divisionnya channel A channel B sama. PI sama A-nya sama. Ya, sama ya. Kita catat. Yang beda tadi kan DC-nya. Udah, tutup. Nah, yang lain seperti itu juga ya. Nanti kita lanjutkan setelah ini ya. Kita sholat dulu. Ini Pak. 5,1 ya. Nah, coba lihat yang ininya. Ini datanya 2 aja di bawah. Coba lihat simulasinya ya. Yang di bawah Zener-nya sama yang di atas Zener-nya. 2 aja saya cek. Yang Zener ya. Coba tampilkan meternya. Kayak arus sumber, arus Zener, arus beban gitu ya. Sama nanti arus beban sama tegangan outputnya. Ya, mulai dari tegangannya. Yang di bawah itu dulu, tabelnya tadi ya. Tegangan Zener-nya itu yang di bawah dulu, mulai di bawah, nggak usah semua. Tegangan pamannya 2 atau 4 volt, coba. Ini yang 10 volt, Pak. Yang bawah dulu. Oh, yang bawah. Nggak boleh. Dulu nih dia ada 10 sumber 4 berapanya benar. Coba yang di bawah ininya. Ini 4689 kamu ya. Yang di bawahnya. Yang 2 volt ya, Pak. Ya, di 4 atau pokoknya di bawah 6. Tegangan ya. Mikro ya, yang ininya ya, channelnya ya. Iya, mikro. Nah, benar. Cukup. Yang lainnya benar. Cukup. Pasti Hermin sudah ya. Yang lain silakan. Siapa lagi? Nah, Hermin, kalau ya. Siapa? Sekarang silakan. Ya, Farhan kemarin sudah 4 ya. Tinggal 2 lagi, berarti gelombang penuh sama Zener ya. Coba yang gelombang penuhnya dilihatkan itunya dulu, apa namanya, wordnya ya, baru kita cek. Ini yang kamu ambil yang berapa? Yang 6 ya? 6. Ini juga belum diisi ya? Oh, for divisionnya sama dengan situ tadi ya? Si Hermin ya? Cek. Ya, coba cek simulasinya. Ini yang 6 volt ya, kalau 6 volt. Coba cek simulasinya. Kita ngecek. Yang ini harus dibuka ininya ya, oscilloscope-nya. Ditutup dulu yang lama ya. Baru di ini Pak. share-nya yang watt tutup dulu. Nah, itu diisi sama yang setengah gelombang juga ya. Karena nanti itu untuk menjawab yang teori itu. Kalau nggak ada susah kamu teorinya. Bisa dari DC-nya juga sih. Nah, coba ini yang 6 tadi ya. Coba 6 Pak. jalankan yang itunya. Kemudian I-nya 1 aja cukup ya. Kalau VI ya. Karena dia sama.
Itu VOUT. Satu itu cukup. Mana yang ininya dulu nanti ininya. Yang itu oscilloscope-nya nanti. VI sama VOUT-nya dulu yang ininya. Ini Pak. Ini 6, VOUT-nya mana? VOUT. Di VOUT-nya. 4, 9 ya ada. Oscilloscope-nya. Nah, kamu menggunakan yang ini ya coba. Nah, kamu berarti satu divisinya adalah 10 volt per divisi kamu ya. Ininya Iya, nanti Pak. susah kamu ngukurnya nih, Dek. Ini berapa 5 aja puncak? ya, Pak. Bingung kan? Jadikan 5 aja. 5 aja supaya dia lebih besar. Coba 5. Bukan itu ya 5 ya. Nah, itu kan lebih mudah. Berarti dia yang outputnya merah ya. Iya, outputnya merah. Ini kan satu kotaknya 5, berarti satu itu tuh berapa tuh? Kira 7,5-an kita kira ya. Ya kan? 5 tambah 2,5 ya. Nah, kalau tadi kan susah Iya, nih. Pak. Ya. Nah, berarti dia ininya sama. Time divisinya 10 milisecond, ininya 5. Nah, tutup. Itu yang dimasukin nanti ya ke datanya. Yang word, data word. Jadi itunya 10 milisecond, time base-nya, kemudian amplitude base-nya itu yang ini ya, word-nya. Tutup dulu nih share-nya. Nah, coba buka word tadi. Kalau itunya kan udah, yang DC-nya udah kan, tegangan inputnya berapa, 6 tadi kan, disesuaikan aja nanti ya, kalau itunya 6 pas 6 ya. Nah, baru yang ininya belum kan, itu kan, V11 sama dengan V12 sama dengan Vout ya. Yang T-nya ya, yang sama T-nya. T-nya juga sama kan, 5 volt. Coba diisi. 5 volt per divisi. Kalau itu 10 milisecond per divisi. Kalau ini 5 volt kan tadi. 5 volt per div ya. I11, I12-nya sama. Outputnya juga sama. Karena dia tidak akan lebih besar output daripada input ya. Karena ini bukan penguat. Nah, nanti penguat nanti baru bisa. Sama yang di bawah sama ya. Yang di bawahnya sama. Kemudian ini nanti untuk menjawab ini kamu nanti tabel yang ini kan simulasi. Yang ukuran yang perhitungan ya. Di situ dapatnya nanti. Outputnya berarti 4,7, Pak. Itu sama ya. Yang sama tadi. 5 juga 5 volt juga skalanya kan. Itu 5 volt ya, bukan 5 saja. 5 volt. Nah, karena dia amplitudo. Kalau yang sana nanti detik atau second. Ya. Jadi besarannya itu berarti ke atasnya itu 5 volt satu kotaknya. Jadi puncaknya berapa nanti? Ya, tentu itu kamu nanti. Kira 7,5 tadi kan. T-nya tadi kan 10 milisecond ya. 10 milisecond per divisi. Itu besarannya harus sebutkan. Second, berapa dia? Milisecond per divisi ya. Nah, kalau ini dia input output sama ya. Jadi kalau yang bisa diubah itu adalah karena untuk frekuensi atau periodenya sama, satu input dengan output. Tapi kalau voltnya itu bisa berbeda. Karena nanti ada yang dikuatkan, ada yang diredam gitu ya. Milisecond ya, bukan second. Milisecond. Berbeda nanti itu kamu. Kalau dia second berarti kamu frekuensinya rendah banget. Frekuensinya hanya 0,1 Hz. Nah, itu udah. Nah, sekarang coba Zener lihat. Sama dengan Hermin tadi, cukup 2 angka aja nanti. Ya, Zener ya. Zener. Nah, saya lihat yang di bawah 5 sama yang di atas. Itu harus ininya mikro itu. Yang arus Zenernya, yang 2 volt, mikro. Coba kamu cek. Oh, mikro itu yang Zenernya. Kalau kamu jumlah tuh arus sumber itu adalah jumlah arus Zener dengan arus beban. Itu kalau kamu tadi coba, ini kok tutup dulu. Coba lihat, tampilkan uangnya. Jangan dibuka dulu itu kamu. Iya, Pak. Coba buka simulasinya. Masa mikro? Coba kamu tampilkan lagi wordnya tadi. Wordnya, coba wordnya. Wordnya kamu tampilkan. Bisa catat kamu tuh. Coba tampilkan dulu baru kita lihat.
simulasinya ini kan 2, Zenernya 2,2 mikro, ya kan? Ininya 6, ini 6 volt. Hasilnya benar itu, tapi kok mikro 2 volt. Coba lihat. Betul semua. Ini simulasinya. Ya, harus yang 2 volt ya, 2 volt. Genre apa ya? 2,2 ya. Nah, coba ininya yang bebannya 4689 di sini ya. 4689 ya. 6,9 ya, sama volt Zener ya. 6 ini benar sih jumlahnya ini 2, ini 268 ya, 668. Ya. Kemudian yang coba ubah ke 6, yang 6 4 dulu ya, 4 dulu aja. 4 dulu. Mikro, waktu di mikro atau sini mili ya. Nah, ini baru 132. Ini 4,4 mikro ini ya. Ini yang benar. 2,3 ya. 363. Ya benar. Coba yang di atasnya 8 aja langsung ya, 8 aja langsung. Nanti VO-nya juga dulu. Ini sebentar. Yang 6 dulu VO-nya berapa? Kita. Yang 4 tadi. Yang 4 dulu. Ini berapa nih? 4 ya. Yang 4 VO-nya ya benar. Coba yang 8. 8 itu 5 ya. Benar. Benar. Ya cukup. Tahan ya. Dah. Siapa lagi? Ini sudah selesai. Baru 2 ya. Hermin sama Farhan. Siapa lagi? Hermin Farhan selesai ya. Pak, maaf Pak, mungkin saya belum bisa presentasi sekarang karena masih di rumah sakit Pak. Nah, coba yang bisa, siapa lagi? Karena minggu depan kita udah masuk transistor ya. Ya, ada lagi, Bahri dia masih kerja ya. Hermin, Nudiansa sama Du Yusril? Saya coba Pak. Hah? Saya Pak, coba Pak. Coba, Nudiansa sudah 3 juga ya. 3 juga. 3. Itu yang keempat penyiaran gelombang setengah gelombang penuh sama Zener ya. Betul Pak. Tiga lagi. Coba penyiaran setengah gelombang dulu. Makanya lihat ya tadi teman tadi ya. Yang wordnya mana yang wordnya datanya, data word. Ini yang setengah gelombang dulu. Ya Pak. Setengah gelombang. Ini sama, ini 5 ada 5, ini ya. Langsung aja dulu yang gelombang penuh. Ini gelombang penuh nih. Yang gelombang atasnya satu lagi. Gelombang penuh dah. Coba gelombang setengah gelombang. Ini belum diisi juga. Time per division-nya belum diisi. Ya Pak, lupa Pak. Nah, coba lihat yang Zener. Langsung ke bawah Zener. Nanti baru simulasinya sekalian. Zener. Itu kamu milih semua itu. Besarannya 1,6 mili. Hah? Ya, ini dalam mili, Pak. Oh ya, dijadikan 0,2 benar. Ya, benar. Ya. Coba simulasinya. Benar tuh. Setengah gelombang dulu ya. Nanti dari simulasi itu kamu yang simulasi dulu, yang setengah gelombang. Nah, time per division-nya di ini nanti ya. Ini belum, mana yang osiloskopnya? Oh, yang di bawah. ini, Pak. Beda. Itu gelombang penuh itu.
Yang setengah gelombang. Oh ya, sorry yang bawah. Mana? Ah ya. Coba lihat. Coba dulu di atasnya itu dulu. Ya. Itunya udah benar tadi itunya ya. Coba lihat. Nah, time for divisi ini berapa kamu? 10 Pak. Kayaknya 10. Apa voltnya? Voltnya juga sama 10. 10 volt ya. Yang satu 10 milisekund, yang satu 10 volt. Nggak sama itu. 10-nya sama, itunya berbeda. Coba lihat ini kamu berapa itunya? V1-nya. P1. Yang Berapa? itu, yang voltmeternya. Yang itu. Ya, yang pertama ya itu. Berapa tuh? 2:1 berapa? 11. Ini 12 ya. Ini yang 12 ya, bukan yang 6 ya. Jadi V12 ya. Ya, ini yang V12 ini ya, bukan yang 6. Karena 120 banding 1 kan 12. Jadi kalau yang 6 dia kalau tulis 60 banding 1 ya. Ini yang 12. 5 tadi ya. Ini, coba ditampilkan word-nya lagi tadi. Coba kamu pindahkan ke word-nya. Ini yang 12 nih yang setengah gelombang ya. 5 volt. Mana? Setengah gelombang dulu. Yang 12 5 ya. 12 5. Oh yang benar. Tapi yang punya. Nah, tinggal di sini tadi ya. Volt-nya Ya, Pak. 10 volt per divisi. T-nya 10 milisekund per divisi ya. Divisi. Nah, coba lihat yang Zener tegangan outputnya sekalian ini arus tadi udah. Coba Zener. Ini Pak. Yang Zener. Ini kan udah. Yang Zener. Dulu. Enggak, yang itunya aja dulu, word-nya aja. Word dulu. Powernya. Orangnya dulu. Itu baru gitu. Yang Zener. Zener, terus bawah. Ini punya gelombang penuh nih. Zener. Coba tabelnya lihat tabel. Kita dulu lihat soalnya ya. Soalnya 6, R2-nya berapa? 23 ya? 12 bagi 3. Oh iya ya. Benar. Benar. Nah, cukup. Terbiasa. Lengkap ya. Yep. Nah, minggu depan kita masuk ke ini. Transistor ya. Biasa sudah. Ermin sudah. Farhan sudah. Ada lagi si ini. Bahri ini. Dwi Yusril. Satu lagi nih. Bahri masih di kantor. Ini mereka ke rumah sakit. Si Dwi Yusril. Ya Pak, ya Pak. Coba Belum Pak, saya ditampilkan. Pak. Coba tampilkan. Belum ditabelin Pak. Nggak ada? Kalau nggak ada kita tutup. Nggak ada. Ya, tapi kita Ya, Pak. minggu depan kita udah masuk transistor ya. Transistor nggak usah kita buat PCB, kita langsung simulasi sama perhitungan aja ya. Simulasi dan perhitungan. Karena nanti yang untuk op-amp agak banyak masalahnya. Kejar nanti. Op-amp agak banyak. Kalau transistornya 3, pertama adalah karakteristik sama dengan beda ya. Kemudian yang keduanya penguat tanpa SWAM. Kemudian penguat dengan SWAM. Penguat tanpa SWAM hanya tambah R-nya saja, RE-nya ya. Tambah. Kalau tanpa SWAM dia nanti sinyal-sinyal, kalau yang sinyal generator kita yang dari kampus yang di lab itu dia nanti masih cacat itunya karena dia tidak bisa sekecil simulasi inputnya. Simulasi bisa mikro kita, mikrovolt, milivolt, bisa ya. Kalau di prakteknya tidak bisa sampai mili aja udah susah ya, sehingga dia cacat. Kalau di sini dia masih bisa. Ya, minggu depan kita masuk ke bab 2 ya, transistor bipolar ya. Kita tutup, kalau nggak ada lagi kuliah hari ini. Ya, nanti kita minggu depan langsung kita bahas transistor bipolar. Nggak banyak. Yang agak banyak menghitungnya hanya itu. Karakteristik sama dengan dioda ya. Karakteristiknya kita membuat kurvanya seperti apa sih kurva daripada transistor jika diberikan tegangan yang berbeda-beda dari yang kecil sampai maksimal yang diperbolehkan. Ini dioda kan?
seperti apa. Itu yang kita buat. Kemudian kalau pengukuran dia hanya satu, karena dia sebagai penguat. Nah, itu sekian langsung dapat. Oscilloscope saja, tidak perlu lagi kita tegangan DC-nya ya. Nah ya, begitu kita tutup, kita minggu depan masuk ke transistor bipolar ya. Nah, yang nggak mau itu ya udah sampai di situ aja kita. Kalau ada waktu belakangan, silakan saya kasih waktu lagi nanti. Ya. Kalau Bahri ada atau mau diinin sebelum saya tutup? Belum Pak, masih di kantor Pak. Udah ya. Nanti kita Iya Pak, langsung ke transistor bipolar ya. siapa? Ya. Ketemu lagi kita minggu depan ya.